Minimal sekali teman-teman, kalian lihat video ini dan ini pembelajaran paling penting menurut saya teman-teman. Bagaimana para apologet, dosen, penginjil, tiktoker yang ada, yang besar-besar menurut saya teman-teman. Termasuk Eli Meron, Edis TV, Pastor Cipto, dan beberapa teman-teman apologet lainnya. Lihatlah bagaimana dia menggambarkan ataupun memberitakan Injil itu dengan fakta sejarahnya. Dan nanti dari video berikutnya juga nanti ada pemahaman dari RSDP yang bisa diterima oleh yang mengaku sudah muslim, tetapi dia bisa menerimanya, dan kalian saksikan aja teman-teman. Langsung saja kita saksikan video berikut ini. Guru, tidak boleh ada lebih dari satu eksistensi, itu maknanya. Makanya dalam bahasa aslinya digunakan kata-kata eteras atau eteros. Eteros itu lain tapi secara bertentangan. Jadi tidak boleh kalau firman itu menjadi keberadaan yang lain yang berwujud sendiri di luar Allah yang esa. Ayo misalnya kata-kata di dalam teks kitab suci ya, tidak ada ilah lain selain Allah yang esa. 1 Korintus pasal 8 ayat 4. Tidak ada ilah lain kecuali Allah yang esa. Kalau dalam Alkitab bahasa Arab diterjemahkan la ilaha illallah. Tapi dalam Alkitab bahasa Indonesia tidak ada ilah lain kecuali Allah yang esa. Lain di sini digunakan kata uteros. Uteros itu lain secara bertentangan, lain dalam pengertian kontradiksi. Tapi dalam Alkitab ada juga kata lain yang dipakai dalam pengertian, dalam kesatuan dan dalam asal yang sama. Itu misalnya kata alos. Yesus akan mengutus alon parakleton, penolong yang lain. Ya, lain di sini bukan secara bertentangan, tapi asalnya Roh Kudus dan asalnya Putra Allah itu sumbernya satu, yaitu Allah yang esa. Itulah sebabnya kalau di dalam liturgi gereja kuno, setelah mengutapkan esto onomatu patros keto iu keto agiu pneumatos, demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, langsung ditutup dengan esteos, Allah yang esa. Lalu yang kelima dikatakan, mereka yang mengatakan bahwa ketiston, bahwa dia adalah ciptaan. Tidak mungkin firman itu adalah ciptaan, dan itu clear sekali dalam kitab suci. Bagaimana mungkin firman yang menciptakan diawali oleh waktu. Lalu trenton, bahwa anak Allah itu mengalami kerusakan, dan itu juga tidak mungkin. Lalu bahwa putra Allah itu ton ion tuteu, itu adalah aluiton, dan dia mengalami pertukaran, pergeseran, karena wujud Tuhan itu tidak pernah berubah. Dia Allah yang satu, ya, baik kemarin, sekarang maupun selama-lamanya. Langit dan bumi boleh berlalu, tapi firman Allah tidak pernah berlalu, dia adalah kekal. Nah, terhadap ajaran-ajaran yang kemudian didaftarkan oleh anatema pada konsili ini, lalu dikatakan tautos anathematisei i agia katoliki ke apostoliki eklesia. Maka di anatema, ya, kata anatema itu artinya dikeluarkan dari kebenaran, ya, karena dianggap tidak benar. Maka di anatemalah dijatuhkan oleh gereja yang kudus, katolik, dan apostolik. Jadi gereja yang kudus, agia katoliki, yaitu gereja yang kudus, katolik, yang suci, yang katolik. Katolik artinya jamiah, gereja yang mengatasi segala sesuatu, gereja yang universal, ya. Dan apostolik, gereja yang memiliki kesinambungan langsung dengan pengajaran para rasul, bukan tafsir bebas yang muncul di abad kemarin, tidak, tapi gereja yang satu, katolik dan apostolik, itu menganatema mereka. Nah, inilah pokok-pokok dari ajaran yang dipertahankan gereja secara abad ke abad, mulai dari abad pertama sampai pada konsili Nisea. Nanti kalau ada waktu lagi mungkin kita bisa belajar sejarah gereja, belajar tentang konsili Konstantinopel, konsili Efesus. Ini penting sekali karena banyak sekali kadang-kadang jangan-jangan kita salah paham dengan apa yang tidak kita pahami. Maka marilah kita kembali kepada sumber primer,
Ya, Alkitab harus dibaca dalam konteks sejarah iman, bukan kemudian ditafsirkan bebas menurut pemikiran orang modern, bukan sekedar mengotak-atik konkordansi tanpa membaca konteksnya, tanpa membaca rasul mana yang pernah mengajarkan ajaran seperti ini. Itu harus clear semuanya. Kiranya itu yang bisa sampaikan. Tuhan memberkati kita. Sejak sering ikuti Selama ini, EDS jujur TV, saya ini Muslim sering ini kali beli nonton Bible dan kontennya, sedang Bang. Bahkan dipelajari. saya ikut support, Bang. Nah, setelah saya pahami juga, saya pelajari beberapa bulan ini, Bang Edi, saya sejak saya ini cari tahu sebenarnya yang diucap Bang Edis itu ada benarnya atau tidak, itu saya sudah pelajari dalam beberapa bulan ya, Bang Edis. Nah, alhamdulillah ternyata ya benar adanya, Bang. Benar semua kata Bang Edis. Nah, Hanya saja, Bang Edis. sebentar, saya tanggapi dulu. Sebentar, Jadi, tanggapi dikit. begini, Saya kan Bang. pernah bilang begini. Satu kali Anda nonton Edis TV, Anda akan marah-marah. Marah. Iya, akhirnya Anda Marah. cari tahu kan? Sebab di sini, Bang, saya juga mempelajarinya, yang dimana Islam melarang yang namanya rokok, ya kan? Nah, saya sendiri merokok nih, Terus? Ya. Yang dimana agama Islam melarang yang namanya meminum setetes alkohol saja. Nah, Islam banyak berminum ini alkohol ya. Yang dimana juga agama Islam melarang bertato, yang dianggap sebagai najis ya di bawah sholat. Nah, menurut dalam saya Quran itu nggak semua ada benar larangan kata Mas bertato. Edi. Saya mau tanya nih Bang Dis, kalau saya masuk Kristen, saya dianggap apa dengan agama saya sebelumnya itu? Seandainya saya masuk Kristen, agama saya sebelumnya anggap saya seperti apa, dan agama yang akan Murtad. saya datangi itu seperti murtad. Baik. Di Nah. dalam agama Anda akan dianggap murtad. Tetapi di dalam agama Kristen, Anda akan disebutkan sebagai orang-orang yang telah masuk ke dalam kebenaran. Orang yang menerima kebenaran. Iya, masih dengar Bang? Iya, makanya apa alasan Anda ingin meninggalkan agama Islam? Saya masih belum tentu ya Bang ya, saya masih belum punya alasan, hanya saja saya ingin mempelajari. Saya sudah beli ini kemarin, Alkitab kemarin. Saya sudah beli Alkitab. Sudah beli. Oke. Nah, alhamdulillah saya pulang masjid tadi, pulang sholat isya tadi, saya pelajari lagi. Nah, saya masih belum bisa ini yang namanya membenarkan Alkitabnya, sementara saya sudah memahami apa itu Al-Quran. Itu loh Bang. Oke. Jadi saya di sini bukan datang untuk memicu sesuatu agama atau apa yang berkaitan dengan yang lainnya, melainkan untuk kepribadian saya sendiri gitu loh Mas. Oke. Anda percaya tidak bahwa Alkitab yang Anda beli itu isi di dalamnya itu dijiplak oleh Al-Quran? Belum bisa saya pastikan Bang Mas Edi, soalnya masih ada beberapa pasal yang belum selesai. Oke, belum dibaca. Karena saya akan pelajari sendiri Mas Edi. Baik, nanti setelah Anda membuka Alkitab, membaca Bible, Anda baca sampai Sebentar, Bang selesai. Nah, ini saya sudah beli ini Mas Edi. Mana? Mas Edi, Ya, mana? ini saya sudah beli ini. Ah iya, oke. Tapi kok kayak tidak baru? Oh, baru. Iya, baru. Belinya di mana? Saya belinya dari salah satu sahabat saya yang agama Kristen. Saya kan selama ini kan ngikut live-nya Bang Edis ini. Jadi Mas Edis kan sering kali bilang kalau agama Islam itu sesat dan mengajarkan Nabi Muhammad mengajarkan kita mendorong yang agama non Muslim ke jalan yang sesat gitu ya kan. Ke jalan yang Nah, sempit. makanya saya ke jalan yang sempit. Nah, makanya saya tergiur untuk membeli Alkitab, Bang. Gitu. Nah, apa diajarkan dalam Alkitab? Kasihilah sesamamu manusia. Betul? Nah, oleh karena itu, saya ingin memahami dulu Mas Edis. Nah, saya ingin memahami isinya dulu seperti saya memahami Alkitab kita saat ini gitu. Al-Quran kita saat ini gitu. Kalau Alkitab ini kan kita masih belum hafal, belum semuanya hafal. Nah, sekarang kita mau coba untuk melanjutkan ke ayat-ayat seterusnya Mas Edis gitu. Iya, saya mengerti. Makanya nanti Jujur saya memang setiap live-nya Mas Edis itu boleh dicek, saya selalu aktif untuk Mas Edis. mendengarkan Dan saya terus ya. melihat orang-orang yang naik, yang ada keluar dari kata-kata dia itu rasa cenggung, emosi, dan menentang
Nah, saya tidak suka itu. Yang saya mau kita mari diskusi dengan apa adanya itu. Ya, ya. Jadi nanti saya beritahu kisi-kisinya. Saya itu sudah membaca Bible dan Siap, membaca Al-Quran sampai habis. Hmm. Dari cover depan ke cover belakang itu saya baca sampai selesai Bible. Itu saya baca kurang lebih 8 bulan lamanya, habis itu. Dari A sampai Z. Al-Quran saya baca juga sampai habis, dari Al-Fatihah sampai Anas, itu kurang lebih 30 hari. Nah, apa kesimpulan saya? Kesimpulan saya adalah setiap orang yang berakal sehat, setiap orang yang mau jujur akan menyimpulkan bahwa isi Quran banyak diambil dari Bible, tetapi ngambilnya terburu-buru, dibuat jadi puisi sehingga isinya jadi kacau balau. Itu seperti syair. Dia biasanya itu berakhiran AAAA atau ABAB. Ya kan? Misalnya Bismillahirrahmanirrahim, im. Alhamdulillahirabbil alamin, in. Ar-Rahmanirrahim, in. Malik Yaumiddin, in. Jadi selalu begitu. Jadi bagaimanapun kisahnya di dalam Bible, itu akan dibuat di dalam Al-Quran seperti syair begitu. Makanya ketika kita baca banyak nggak nyambungnya. Sedangkan di dalam Bible itu menceritakan kronologisnya bagaimana. Jadi buat teman-teman yang di bawah, support Mas Edisnya Ya. sampai selama-lamanya ya teman-teman. Ya, Dan untuk agama kita yang Islam saat ini, jangan berkecil hati saya naik di sini. Ini hanya ingin mempertanyakan apa yang seharusnya saya tanyakan tadi ke Mas Edis. Sebab di sini bukan yang namanya debat ya, ini diskusi. Kalau namanya debat itu kita harus pandai mengontrol yang namanya emosi ya teman-teman. Nah di sini kita hanya diskusi ya, jangan disalah tanggap. Ada Elia Miron, coba kita kasih nih dulu Elia. Halo Bang Eli, gimana kabar Bang Eli? Halo Bang, Halo Bang Eli, gimana Bang? aku cuma mau bilang semangat, nggak usah takut Bang. Oke, Nggak ada siap, gunanya itu ada. siap. Ini orang ini cuma berani kayak gitu aja, nggak tahu ngomong, nggak tahu jawab, nggak tahu berdebat. Alhasil jalannya jadinya begini kan. Mereka tuh udah panasan, makanya sampai akhirnya ngundang Bapak Jakar turun. Ya emang begitulah di negara kita ini, mau gimana kan? Kalau mereka mengundang penceramah bahas agama, mengundang penceramah Islam bahas agama Kristen, ya itu tadi dakwah. Nih ya, saya kasih Betul, Bang. hanya itu aja. Ya, cuma aku bilang semangat, nggak usah pedulikan itu, lanjut terus. Nah, Oke, siap-siap Bang Elia. Tuhan berkati, salam. Amin, amin, amin. Nah, jadi seperti itu ya videonya teman-teman ya. Mudah sekali dimengerti karena apa? Bahasanya juga bahasa yang sangat sederhana untuk kita bisa cerna. Apalagi dibarengi dengan fakta sejarah yang mereka sampaikan. Nah, tambahan dari saya teman-teman mungkin menjadi suatu masukan bagi teman-teman. Ingat ya teman-teman, kita itu tidak mencari ataupun melakukan hal yang baik saja, tetapi kita itu harus melakukan hal yang benar teman-teman. Seperti apa yang tertulis di Alkitab, pengajaran tentang hal kebenaran itu didapatkan dari Sang Mesias, yaitu Yesus Kristus teman-teman. Karena apa? Dia menyebutkan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, dia tidak akan binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Nah, yang diucapkan di situ adalah teman-teman, jalan kebenaran. Bukan benar, bukan jalan baik ya, perbuatan baik, tidak teman-teman. Karena apa? Karena itulah jalan untuk kita bisa sampai kepada Bapa. Tetapi gambaran dari teman-teman kita, saudara kita yang muslim mungkin ya teman-teman, dia mengartikan suatu kebaikan itulah yang nanti akan bisa menyelamatkan dia. Hanya bisa berbuat baik, mendapatkan pahala. Tetapi kami dari Kristen, pengikut Kristus, jalan kebenarannya itulah sebuah tiket.
Seperti apa yang dikatakannya, baptislah dirimu atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Putra yaitulah dia itu sendiri, Sang Firman. Jadi sudah satu kesatuan sampai nanti ke pemahaman tentang arti Tritunggal itu, teman-teman. Banyak sekali video-video untuk kita bisa lebih memahami lagi tentang arti konsep Tritunggal tersebut. Nah, sekian dulu video dari saya. Jika channel ini terberkati buat teman-teman sekalian, harap subscribe dan nyalakan juga loncengnya. Salam damai dari Terang Dunia.